Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pagi ini kita dibangunkan oleh Allah dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat, dan insya Allah di rumah ada yang kita nikmati dan kita makan pada pagi ini, maka sesungguhnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seolah dunia dan seisinya ada di tangan kita. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga syukur kita dianggap ibadah oleh Allah dan menjadi wasilah bertambahnya nikmat darinya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kitab Dauru Al-Qiyami wal Akhlaq fil Iqtisad Al-Islami. Bahasan tentang akhlak dalam bisnis. Fokus pada 3 hal: as-sidqu wal amanatu wan nasihatu. As-sidqu, kejujuran, amanah dan nasihat. Tapi sebelum membahas 3 akhlak itu, kalau misalnya kita diminta untuk memilih, pilihan pertama begini, bila panjenengan sebagai seorang pengusaha, seorang profesional, atau seorang pekerja, pilihan pertama itu mengatakan begini, nggak usah ngoyo-ngoyo, yang penting cukup untuk makan bagi keluarga. Ini pilihan pertama. Pilihan yang kedua, saya harus sungguh-sungguh mencari harta lebih, tidak hanya cukup untuk keluarga saya. Nanti saya bisa zakat, saya bisa sedekah. Nah, pilihan yang pertama, bila panjenengan memiliki usaha, yang penting saya bisa menggaji cukup untuk karyawan saya. Dengan pilihan yang kedua, usaha saya harus besar, kemudian saya bisa menggaji karyawan yang cukup, saya bisa haji, saya bisa menghajikan mereka, saya bisa mengumrohkan mereka, saya bisa menghajikan orang tua dan keluarga. Kira-kira milih yang mana Bapak Ibu? Milih yang mana? Milih yang kedua. Yang diminta oleh Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sikap yang nggak usah ngoyo-ngoyo atau harus bersungguh-sungguh. Harus bersungguh-sungguh. Yang diinginkan itu yang penting cukup untuk diri dan keluarga, atau yang diinginkan itu lebih sehingga bisa memberi orang lain. Kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan alasan zuhud, dengan alasan nerima apa yang dibagi oleh Allah, kemudian kita santai-santai saja atau tidak terdorong untuk bersungguh-sungguh dalam berusaha. Zuhud itu bagus, zuhud itu baik. Bahkan kebaikannya itu oleh Rasulullah dikatakan menjadi sebab cintanya Allah dan cintanya manusia kepada diri kita. Tapi ingat, zuhud itu diawali dengan kesungguhan. Sungguh-sungguh mencurahkan tenaga, mencurahkan pikiran, berusaha untuk selanjutnya apapun dan berapapun yang diterima disyukuri. Itu zuhud. Zuhud itu bukan bermalas-malasan, enggak mau berusaha, kemudian mengatakan sing penting cukup, kemudian berapapun diberi oleh Allah saya terima. Tidak seperti itu.
Nah, kalau kita belajar dari surat Al-Ankabut ayat terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Walladzina, dan orang-orang jahadu, itu artinya nopo? Jahadu, jahada yujahidu, bersungguh-sungguh, bukan santai-santai. Bukan santai-santai, tapi bersungguh-sungguh, bukan bermalas-malasan. Malah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa agar dihindarkan oleh Allah dari sikap malas. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya. Allah menginginkan kesungguhan, tapi kesungguhannya itu didasari oleh koridor walladzina jahadu fina. Ada etika, ada moral, ada aturan, ada hukum yang membingkai kesungguhannya. Sehingga kemudian kesungguhan yang dilakukan itu tidak menjadikan dirinya melakukan praktek tughyan. Tughyan itu melampaui batas. Manusia itu ada kecenderungan, ya. Innal insana layadgha. Kalau dalam surat Al-Alaq, ya. Manusia itu sungguh betul-betul melampaui batas. Ar-ra'ahu staghna, ketika yang bersangkutan merasa cukup dengan pekerjaannya, merasa pekerjaan itu bisa mengamankan hidup dirinya dan keluarganya, dunia dan akhiratnya, merasa harta dan kekayaannya itu bisa melindungi dan mengamankan hidup dunia dan akhiratnya. Ar-ra'ahu staghna. Nah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, sungguh diberi jalan, diberi solusi oleh Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Pengertian berbuat ihsan itu Bapak Ibu, orang dibersamai oleh Allah ketika keinginannya dan perilakunya itu tidak hanya mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, tapi juga berupaya mencukupi kebutuhan orang lain. Mana kira-kira yang lebih baik? Saya bekerja, yang penting cukup untuk saya, istri dan anak saya, dengan saya bekerja untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak, kemudian nanti menyantuni anak yatim. Kira-kira mana yang lebih baik Bapak Ibu? Yang masuk kategori ihsan yang mana? Yang kedua, ihsan itu menunaikan lebih dari yang diwajibkan. Bila panjenengan sudah memberi nafkah anak dan istri dan keluarga, itu wajib. Ditambah dengan apa? Menyantuni anak yatim. Nah, itu namanya ihsan. Itu namanya ihsan. Wa innallaha lama'al muhsinin. Panjenengan bekerja kemudian bisa menunaikan kewajiban ibadah haji, itu adil namanya, Pak. Tapi kemudian bila panjenengan sudah, karena saya sudah haji, saya menghajikan karyawan saya, itu ihsan namanya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, sebagai muslim harus ada cita-cita dan harus ada langkah, harus ada upaya. Saya harus bersungguh-sungguh. Kalau bekerja jangan hanya bersantai-santai, harus sungguh-sungguh. Ketika bekerja, niatnya yang dicari bukan hanya cukup untuk diri, bukan hanya cukup untuk keluarga, tapi kalau bisa menyantuni orang lain juga. Karena yang diinginkan oleh Allah adalah orang yang berbuat ihsan. Wa innallaha lama'al muhsinin. Hanya saja kesungguhan itu perlu ada bingkainya. Di antara bingkainya adalah akhlak. Di antara akhlak pokok yang patut untuk dimiliki oleh pengusaha, oleh pebisnis, oleh profesional adalah as-sidqu wal amanatu wan nasihatu. Yang pertama adalah as-sidqu. As-sidqu artinya kejujuran. As-sidqu ini Bapak Ibu, aplikasinya sangat luas. Ada as-sidqu ma'allahi,
ada as-sidqu ma'an nafsi, ada as-sidqu ma'al ghairi. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikatakan jujur kepada Allah ketika komitmen dengan janji. Kita semua terikat dengan janji. Kita semua terikat dengan janji kepada Allah. Apa di antara janjinya? Dulu saat kita berada dalam kandungan, alastu bi rabbikum. Itu janji. Dalam keseharian kita, kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 10 kali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu juga janji minimal. Minimal 9 kali, minimal 9 kali di dalam sholat kita membaca syahadat. As-sidqu ma'allah. As-sidqu ma'an nafsi, jujur terhadap diri sendiri. Jujur terhadap diri sendiri maknanya adalah menyadari kita adalah hamba Allah, menyadari kita ini memiliki unsur dan dimensi yang luas. Ada pikiran, ada hati, ada perasaan, ada fisik yang kemudian masing-masing membutuhkan nutrisi yang harus kita penuhi. Kita jujur kepada diri berarti kita penuhi nutrisi fisik kita penuhi nutrisi hati kita penuhi nutrisi pikiran kita penuhi nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh diri kita, termasuk aspek ruhiyah maupun aspek madiyah atau materinya. As-sidqu ma'al ghair, jujur kepada orang lain juga demikian. Jujur kepada orang lain, jujur kepada keluarga. Jujur kepada keluarga, jujur kepada anak, jujur kepada istri. Kadang orang beralasan begini, Ustadz katanya boleh bohong sama istri itu. Ya. Ingat, bohong sama istri itu dalam hal apa? Bohong yang boleh itu kalau istrinya nanya, Mas saya ini cantik apa tidak? Panjenengan bilangnya apa? Padahal kemudian ketika istri masak, gimana masakanku? Enak apa tidak? Panjenengan bilangnya apa Pak? Enak. Padahal nah, jujur yang boleh itu seperti itu, Pak. Kalau kemudian bohong yang boleh seperti itu. Kalau misalnya suami sakjane punya duit, istrinya nanya, "Ya, punya duit apa tidak?" Suaminya bilang, "Enggak punya," padahal punya. Kalau bohong seperti itu boleh apa tidak, Pak? Hadirin yang dirahmati Allah, as-sidqu ma'al ghair. Jujur kepada orang lain termasuk juga dalam praktek bisnis. Jujur ini sangat penting hadirin, bahkan disebut dengan as-sidqu ra'su akhlaqil iman. As-sidqu ra'su akhlaqil iman. Jujur itu merupakan puncak akhlak keimanan. Ra'sun itu kan kepala. Kepala itu adanya di mana, Pak? Di atas. Kejujuran itu puncak akhlak iman. Ibaratnya kalau iman itu seperti manusia, seperti sosok manusia. Nah, jujur itu adalah kepalanya. Kita, Pak, kalau tidak punya kepala, kira-kira bagaimana, Pak? Orang punya separuh badan, itu boleh jadi masih bisa hidup. Ketika Piala Dunia sepak bola kemarin tuh ya. Nah, itu boleh jadi masih bisa hidup. Tetapi ketika tidak ada kepalanya, susah untuk dikatakan hidup itu. Nah, demikian pula dengan keimanan. Ketika seorang pedagang, dia berlaku jujur, maka imannya itu ada. Tetapi ketika seorang pedagang itu tidak jujur, maka imannya itu hilang. Ra'su akhlaqil iman. Bahkan as-sidqu itu dianggap sebagai ciri dan karakteristik seorang mukmin yang paling utama. Paling utama as-sidqu, kejujuran seorang muslim itu. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keimanan itu bisa cedera ketika tidak ada kejujuran dalam diri seseorang
statusnya tidak lagi menjadi mukmin tapi dianggap sebagai munafikun, orang yang munafik. Kebalikan jujur itu adalah dusta, al-kadzibu. Kebalikan kejujuran itu adalah dusta, al-kadzibu, yang merupakan ciri orang-orang yang munafik. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tajiru as-saduqul aminu ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. At-tajiru, pebisnis, as-saduqu, yang jujur, al-aminu, yang amanah, ma'an nabiyyina, bersama para nabi, was-siddiqina, bersama orang-orang yang siddiqin. Di antara sahabat Nabi yang tergolong siddiq itu siapa, Pak? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wasyuhada'i, bersama orang-orang yang mati syahid. Berarti pedagang yang jujur itu tempatnya di mana, Pak? Tempatnya di surga. Artinya tiket surga itu Bapak Ibu bukan hanya iman, bukan hanya sholat, tapi tiket surga itu ada pada kejujuran juga. Bila panjenengan ingin mengejar surga Allah Subhanahu wa taala, ngejarnya itu bukan hanya di masjid, tapi ngejarnya itu diantaranya adalah di ruang-ruang profesional, di tempat kerja kita, di tempat transaksi, dan di tempat bisnis kita. Tapi terkadang hadirin ada ketimpangan. Kadang terlihat seseorang itu rajin sholat, tapi ketika dagang, dia tidak jujur. Kadang begitu. Rajin sholat tapi ketika bisnis bagaimana, Pak? Tidak jujur. Pak, panjenengan kok nipu kalau bisnis? Tapi panjenengan kok tetap sholat? Sholat di masjid, kalau dia dagang di pasar. Artinya membedakan antara masjid dengan pasar. Padahal masjid itu adalah ruang untuk mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Pasar juga demikian, tempat untuk mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi tadi mengatakan at-tajiru as-saduqul amin ma'an nabiyyina wasyuhada'i wassolihin. Kemudian kejujuran itu menjadi sebab keberkahan. Jujur menjadi sebab barokah. Kata Nabi dalam hadis muttafaqun alaih, hadis sahih, Nabi bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Al-bayyi'ani maknanya adalah pedagang dan pembeli. Bil khiyari ma lam yatafarraqa. Ada hak untuk memilih lanjut atau tidak lanjut selama keduanya belum berpisah. Fa in sadaqa wa fa'in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Bila keduanya jujur, bila keduanya transparan, burika lahuma fi bai'ihima, keduanya diberkahi oleh Allah dalam transaksinya. Jadi posisi apapun Bapak Ibu, bila kita sebagai dalam praktek ekonomi itu, baik sebagai produsen maupun konsumen, kejujuran itu penting. Kejujuran itu tidak hanya dituntut dari pedagang, dari pembeli pun juga dituntut untuk jujur. Contohnya apa? Jujurnya pembeli itu. Kalau sudah bayar, bilang sudah bayar. Kalau belum bayar, bilang belum bayar. Nah, itu diantara jujurnya. Kalau memang sudah janji, nanti awal bulan saya bayar. Dikatakan jujur si pembeli itu ketika di awal bulan bagaimana, Pak? Nah, kadang ketika uangnya belum ada, koyok nanti kalau saya gajian saya bayar. Tapi setelah gajian yang terjadi bagaimana, Pak? Meleset. Jadi kejujuran dalam praktek bisnis itu tidak hanya mengikat pedagang, pembeli pun juga demikian. Keduanya terikat dengan akhlak as-sidqu untuk mendapatkan keberkahan. Fa in sodaqo, bila duanya jujur, wa bayyana,
bila keduanya transparan, burika lahuma fi bai'ihima, keduanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam transaksinya. Kemudian, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, kebalikan dari praktek kejujuran yang dicela di dalam Islam itu adalah al-kadzib. Al-kadzib itu dusta. Terkadang dusta itu muncul dibarengi dengan sumpah juga. Dibarengi dengan sumpah. Sehingga kemudian dikenal dalam praktek sumpah itu ada yaminul kadzib, sumpah palsu. Sumpah itu ada dua. Ada yamin al-laghwi, yaminul mun'aqid, dan yaminul ghamus. Yaminul laghwi secara redaksi seperti sumpah, tapi bukan sumpah. Orang Arab itu kadang kalau maksa temannya atau ingin menunjukkan kesungguhan dirinya, dia bilang wallahi. Wallahi itu bahasa sumpah. Tapi dia tidak bermaksud untuk sumpah. Sumpah itu ada niatnya, ya, ada niat di dalam hatinya bersumpah. Kemudian ada yaminul mun'aqid. Yaminul mun'aqid itu sumpah yang terjadi terkait dengan apa yang dilakukan di masa yang akan datang. Saya bersumpah akan melakukan ini. Saya bersumpah akan melakukan itu. Kalau enggak jadi, maka ada kafarotnya. Ada kafarotnya, ada dendanya. Dan ada sumpah palsu. Sumpah palsu itu biasanya terkait dengan masa lalu. Melakukan sesuatu tapi bersumpah tidak melakukan sesuatu. Itu yaminul ghamus, termasuk kategori dosa besar. Termasuk kategori dosa besar. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang bahayanya dusta dan bahayanya sumpah palsu di dalam praktek bisnis ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun yubghiduhumullah. Ada 4 yang dimurkai oleh Allah. Siapa saja yang dimurkai oleh Allah itu? 1, al-bayya'ul hallafu, penjual yang banyak bersumpah. Al-bayya'ul hallaf. Yang kedua, wal faqirul mukhtalu. Al-fakir itu orang yang fakir, mukhtal sombong, miskin sombong. Sudah miskin sombong, nggak punya potensi apapun, ya sempat saja sombong. Kemudian yang ketiga, wasyaikhuz zani, orang tua sudah menikah, sudah berumah tangga tapi zina. Kemudian yang keempat, wal imamul jairu, pemimpin yang zalim. Ini 4 yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pedagang yang banyak bersumpah, orang miskin yang sombong, orang tua atau orang yang sudah menikah tapi berzina, kemudian pemimpin yang zalim. Nah, dari beberapa riwayat ini hadirin rahimakumullah, bahwa praktek bisnis itu penting menghadirkan kejujuran. Karena kejujuran itu sebagai tanda keimanan pedagang, keimanan seorang profesional. Karena kejujuran itu mengundang keberkahan di dalam hidupnya dan terselamatkan akidah seseorang itu dengan kejujuran yang ada di dalam dirinya. Kemudian berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu marfu'an, hadis Nabi. Rasulullah bersabda, salasatun la yanzurullahu ilaihim, atau salasatan la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim. Nanti pada hari kiamat itu ada 3 orang, 3 kelompok yang tidak ditegur oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah, tidak dianggap oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan baginya azab yang pedih. Siapa dia? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama al-musbilu, yang kedua al-mannanu,
Dan yang ketiga, al-munafiqu sil'atahu bil halifil kadhibi. 3 yang tidak ditegur oleh Allah, tak dipandang oleh Allah, tak dianggap oleh Allah, dan baginya azab yang pedih. Yang pertama adalah al-musbilu. Siapakah al-musbilu itu? Alladzi yutilu izarahu ikhtiyalan wa kibron. Orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki karena sombong. Catatannya Pak, nggih, karena ada sombongnya. Oke. Penentu utamanya itu apa Pak? Sombong. Nah, tapi kalau tidak dipanjangkan sombong bagaimana? Ya sama saja. Oke, sama saja. Sombong itu kata Nabi apa? Batrul haqqi wa ghamtun nas. Batrul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Abu Bakar pernah, ya Rasulullah, lah pakaianku ini ngelembre. Saya agak sulit untuk mengendalikannya. Kata Nabi, yang kamu lakukan itu tidak seperti yang dilakukan oleh orang yang sombong. Jadi faktornya adalah faktor sombong, al-musbilu. Kemudian apa? Al-mannanu. Mannan maknanya apa? Mengungkit-ungkit sedekah. Mengungkit-ungkit pemberian. Oke. Kamu dulu itu saya bantu. Kamu dulu itu saya kasih. Kamu ini kok gak ingat ya? Padahal dulu ketika masih miskin itu sering saya kasih. Nah, itu namanya al-mannan. Suka mengundat-undat bahasa Jawanya. Mengungkit-ungkit pemberian yang telah diberikan kepada pihak lain. Kemudian wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhibi, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah. Nah, itu bahasa hadisnya, itu penjelasan ulama terkait dengan makna kejujuran dan dusta dalam praktek bisnis. Zaman sekarang bagaimana aplikasinya? Al-ammal yaumu fa'aimanul asri. Kalau praktek dulu orang berdagang, bersumpah, banyak sumpah itu mengatakan wallahi harganya ini loh sekian. Ya, demi Allah, tadi itu sudah banyak yang beli dan saya kasih harga sekian, untuk sampean saya turunkan harganya. Nah, itu praktek-praktek klasiknya begitu Bapak Ibu. Meskipun sekarang juga kadang masih ada. Nah, sekarang bagaimana? Fa'aimanul asrihiyya. Adapun sumpah dalam praktek bisnis kontemporer diantaranya adalah al-i'lanat, iklan-iklan. Iklannya bagaimana? Iklan yang tidak sesungguhnya. Iklan yang tidak sesungguhnya. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang iklan ini bisa menyehatkan wajah, mengurangi apa? Mengurangi minyak-minyak yang ada di wajah. Ini menyehatkan. Padahal kalau kata dokter tidak. Wajah berminyak itu merupakan nikmat. Minyak di wajah itu nutrisi bagi kulit. Oke, wajah yang berminyak itu tidak terlalu keriput Bapak Ibu. Oke. Beda dengan orang-orang yang hidup di kawasan-kawasan yang wajahnya ini tidak berminyak. Tingkat keriputnya itu luar biasa. Itu saya diberitahu oleh seorang dokter begitu. Oke. Tapi kemudian iklan bahwa ini menyehatkan karena bisa membersihkan wajah ini dari minyak. Padahal apa? Mengurangi apa Pak? Mengurangi nutrisi dari kulit itu. Nah, iklanat itu diantaranya. Kemudian, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga perlu berhati-hati, perlu berhati-hati dengan iklan itu. Sekarang rekayasa foto sangat luar biasa, ya. Apalagi kemudian transaksi bisnis secara online biasanya mengandalkan apa Bapak Ibu? Mengandalkan gambar. Gambar itu menampilkan yang sesungguhnya apa tidak? Tidak. Tidak menampilkan yang sesungguhnya. Apa kemudian enggak boleh? Boleh. Tapi kemudian beri khiyar, hak untuk memilih lanjut apa tidak.
Apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dipentingkan apa Pak? Gambar. Tapi bukan hanya gambar. Siapa yang pakai? Mungkin pernah saya ceritakan. Ada seorang anak teman saya itu dia pintar Pak dalam fotografi, sering di-endorse oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri maupun dari luar negeri. Dia cerita, orang Indonesia itu yang lebih mementingkan siapa yang pakai. Lebih mementingkan siapa yang pakai. Maka ketika jualan baju, bukan hanya foto bajunya yang ditampilkan, sekaligus orang yang makainya. Makanya kemudian yang ditampilkan yang bagaimana Pak? Yang ganteng dan yang cantik. Ketika yang pakai ganteng dan cantik, baju yang dipakai terlihat apa Pak? Bagus. Ketika beli, dikirim, dicoba, kelihatannya apa Pak? Loh kok gak apik bajunya? Padahal ya gak apik apa nih Pak? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa jaa fil athari fi wasfit tujaril abror. Pedagang yang baik itu disebutkan dalam sebuah athar, innahum alladzina idza ba'u lam yamdahu wa idza ishtarau lam yadhummu. Wa man lana biha ula'i fi dunya taqumu ala di ayat wal idia. Jadi bunyinya begini, innahum, pedagang yang baik itu ketika menjual tidak terlalu banyak memuji barangnya. Tidak terlalu banyak memuji barangnya. Ya. Malah sekarang kadang minta orang lain apa Pak? Testimoni untuk memuji-muji apa? Memuji-muji barangnya. Wa idza ishtarau lam yadhummu, apabila dia membeli tidak mencela. Kalau beli tidak suka, ya sudah tinggalkan saja, enggak usah mencela barang orang lain. Nah, itu dianggap sebagai at-tujarul abror. Ini as-sidqu. Yang kedua, al-amanatu. Amanah itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu akar kata dengan keimanan. Satu akar kata dengan keimanan. Bahkan Nabi mengatakan dalam konteks ekonomi itu al-mu'minu man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Mukmin itu orang yang bisa dipercaya menjaga harta dan jiwa orang lain. Bila hutang, dia itu amanah. Nah, itu mukmin. Kalau hutang tidak amanah, cedera keimanannya. Mukmin itu kalau mengelola bisnis amanah, ya. Dia itu kalau dititipi uang orang lain amanah. Nah, dia itu mukmin. Al-mu'minu man aminahun nasu ala amwalihim. Jadi pengertian iman itu bukan semata-mata iman kepada Allah, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada Alkitab, kemudian tidak menyembah kuburan, tidak datang ke dukun, bukan hanya itu. Tapi keimanan itu ditandai bila panjenengan berhutang, berupaya melunasi tepat pada waktunya. Bila panjenengan dititipi uang oleh teman, dikembalikan apa yang dititipkannya itu beriman. Itu keimanan. Al-mu'minu man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menunaikan amanah kepada pemiliknya. Di dalam praktek bisnis muamalah ada jenis-jenis transaksi yang tingkat amanahnya itu sangat tinggi dibutuhkan. Ada jual beli yang diistilahkan dengan buyu'ul amanah, jual beli amanah. Seperti apa? Ada bai'ul murabahah. Bai'ul murabahah itu intinya adalah transparansi harga. Panjenengan kulaannya berapa, kemudian mau ngambil laba berapa, disampaikan kepada pembeli dan disepakati bersama. Itu diantaranya buyu'ul amanah, praktek murabahah. Saya belinya ini 10.000, saya ngambil untung 2.000. Ini disebut dengan praktek murabahah. Walaupun boleh panjenengan kulaan kemudian menjual tanpa memberitahu pelanggan berapa harga kulaannya dan berapa laba yang diambil, enggak jadi masalah.
Tetapi bila mengambil jenis transaksi yang disebut dengan murabaha, maka transparansi dalam harga itu bagian dari amanah. Apalagi praktek bisnis yang kita menyerahkan kepada seseorang. Apakah menyerahkan modal, menyerahkan barang dagangan. Nah, seperti itu tingkat amanah lebih dibutuhkan lagi. Apa manfaat amanah itu bila dipraktekkan oleh para pebisnis atau para mitra bisnis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meriwayatkan hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa taala, yaqulullahu azza wa jalla, ana thalithus syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu. Aku adalah mitra ketiga dari dua orang yang bermitra selama keduanya tidak mengkhianati temannya, tidak mengkhianati mitranya. Fa idza khana ahaduhuma sahibahu kharajtu min bainihima. Apabila salah satunya berkhianat, maka aku keluar dari kemitraan itu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaat lain oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni, yadullahi 'ala syarikaini malam yakun ahaduhuma sahibahu, menjelaskan hadis yang sebelumnya bahwa karunia Allah, tangan Allah diperuntukkan bagi dua orang yang bersyarikat selama tak ada pengkhianatan di antara keduanya. Terakhir, akhlak an-nasihah, nasihat. Kita itu hadirin yang dirahmati Allah memahami nasihat itu sebatas lisan. Okay? Sebatas ujaran atau ungkapan, ada orang saya sarankan melakukan kebaikan, itu saya anggap nasihat. Tapi nasihat dalam bisnis bukan hanya itu. Nasihat itu definisinya adalah ayyuhibbal khaira wal manfaata lil akharin. Ketika panjenengan dan ketika kita ingin memberikan kebaikan dan manfaat pada pihak lain. Bila panjenengan memproduksi sebuah barang, kemudian ketika memproduksi itu saya ingin produksi ini memberi manfaat kepada orang lain. Nah, itu nasihat namanya. Itu namanya nasihat. Ketika panjenengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang lain, itu disebut dengan nasihat. Ada contoh. Contoh ini dipraktekkan oleh Abi Siba. Beliau mengatakan, aku membeli seekor onta dari kalangan Wathilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu. Beliau beli onta. Ketika saya beli onta, kemudian dia mengejarku. Wathilah bin Asqa itu kemudian bertanya, Ishtarita, kamu beli onta ini? Iya, aku beli onta ini. Sebentar, aku ingin menjelaskan kepadamu tentang onta ini. Tentang apa? Saya katakan, onta ini gemuk. Loh, ya memangnya kenapa? Sekarang kamu beli onta itu, yang kamu inginkan onta ini kamu ambil dagingnya atau ingin kamu ajak untuk bepergian? Sebagai kendaraan untuk bepergian. Saya gunakan untuk bepergian. Untuk menunaikan ibadah haji, kendaraan haji. Kalau kamu menggunakan untuk kendaraan haji, nggak cocok onta ini kamu beli. Kenapa? Karena kegemukan. Oke, karena kegemukan. Nah, ini begitu, Pak. Jadi hadirin rahmati Allah itu iradatul manfaat, menginginkan kebaikan, menginginkan manfaat. Selanjutnya, Wathilah bin Asqa ini diprotes oleh pemilik ontanya. Ya. Ma aradta illa hadza aslahakakallah. Tufsidu alayya, kamu ini ingin merusak bisnis saya. Kemudian mengatakan, tidak. Aku itu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidak boleh seseorang itu menjual sesuatu kecuali menjelaskan. Kecuali memberikan penjelasan. Ini cocok untuk sampean, ini enggak cocok untuk sampean. Tanya, ini manfaatnya luar biasa, tapi kita lihat sampai kan sedang sakit, nggak cocok kalau mau konsumsi ini. Nah, disampaikan seperti itu. Nah, itu namanya nasihat. Nasihat itu Bapak Ibu bukan sekedar berupa ujaran atau ungkapan kita menyarankan seseorang melakukan kebaikan, tetapi di balik produk yang kita siapkan,
komoditas yang kita jual itu kemudian kita menginginkan kebaikan atau manfaat bagi konsumen. Demikian pula ketika kita membeli begitu juga. Saya membeli ini untuk memberi manfaat dan kebaikan pada penjual. Karena ada orang yang membeli pada orang lain itu bukan menginginkan kebaikan, tapi justru untuk mematikan bisnisnya. Oke. Ya, ketika dia memproduk sesuatu, sudah saya beli semuanya. Kelihatannya memberi kebaikan pada yang bersangkutan. Padahal dia punya rencana. Kalau produknya habis, kemudian datang pembeli yang lain, dia akan kecewa pembeli yang lain itu. Oke. Kemudian datang produksi yang ketiga, udah saya beli lagi, datang lagi pembeli yang lain, kok habis? Wah ini kayaknya jana nggak ada lagi barang. Akhirnya bagaimana? Nggak mau datang lagi ke situ karena barangnya tidak ada terus. Kenapa kok tidak ada? Karena ditebas oleh yang saat ini. Kenapa kok ditebas? Dia niat nebas itu bukan untuk memberikan kebaikan yang bersangkutan, tetapi untuk mengambil alih pelanggannya juga. Nah itu berarti tidak memberikan nasihat. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah, 3 akhlak dalam bisnis, baik pedagang maupun pembeli atau konsumen terikat dengan 3 akhlak ini, as-sidqu wal amanatu wan nasihatu, untuk meraih keberkahan dan kebermanfaatan bagi kehidupan dunia dan akhiratnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Monggo bila ada hal-hal yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Monggo Pak. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unsur yang pertama dari akhlak bisnis tadi adalah kejujuran. Saya agak bimbang sedikit antara tidak bohong dan jujur, Ustaz. Apakah tidak bohong itu bisa disimpulkan jujur atau tidak? Jadi misalnya kalau saya jualan kendaraan gitu, Ustaz. Padahal kendaraan itu pernah mengalami kecelakaan. Dan saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan pembelinya enggak nanya pernah kecelakaan atau tidak. Saya tidak harus menjelaskan bahwa kendaraan ini pernah kecelakaan. Kan saya tidak bohong Ustaz ya, karena saya diem. Berbeda kalau saya mengatakan bahwa kendaraan ini tidak pernah kecelakaan, padahal pernah gitu Ustaz. Dan pembelinya tidak bertanya apakah kendaraan ini pernah kecelakaan atau tidak. Nah ini kan tidak bohong, tapi apakah ini juga bisa termasuk kelompok yang jujur, Ustaz? Ya, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, jujur itu kebalikannya bohong. Ketika orang enggak bohong, itu jujur. Tetapi tidak transparan. Kalau hadisnya menyebutkan begini, fa in sodaqo wa bayyana. Sodako itu jujur, bayana menjelaskan. Fa in sodako wa bayana burikalahuma fi bai'ihima. Diberkahi oleh Allah. Jadi bukan hanya jujur Pak, ada tambahan apa? Transparannya. Fa in sodako. Rasulullah SAW begitu juga, ketika ada aib, ada cacatnya, disebutkan, dijelaskan. Ini ada cacatnya, ini ada aibnya. Sampean mau tak? Ini ada cacatnya begini. Enggak laku, ya dibalik no, Pak. Tapi burikalahuma fi bai'ihima. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, kadang kehidupan itu tidak serta-merta kemudian, kalau saya jujur nanti enggak laku. Bukan begitu, Pak. Saya yakin di antara Bapak Ibu itu ada pengalaman. Ketika menjelaskan, ini loh ada cacatnya. Wes enggak apa-apa wes. Pernah begitu, Pak? Pernah. Enggak kita sangka. Kalau ukuran kita kadang menggunakan ukuran diri kita, enggak ya? Wah ini nanti kalau jujur ini enggak dapat untung, enggak laku ini. Padahal dalam praktek nyata di lingkungan kita, ketika orang jujur malah dibeli. Ya wes enggak apa-apa ini. Tapi turun ya harganya, ya sudah enggak apa-apa. Hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jujur itu amalan fisik, Pak. Amalan bohong itu kemaksiatan fisik. Ketika masih kerentek dalam hati, masih terada di dalam hati, itu belum dianggap sebagai dosa dan enggak dianggap sebagai dosa.
tapi ketika sudah terucap dengan lisan, nah itu baru kemudian dosa. Jadi kan ada maksiat fisik dan ada maksiat hati, ada kemaksiatan fisik, ada kemaksiatan hati. Maksiat fisik itu kalau baru dalam niat belum dianggap dosa. Mencuri itu maksiat fisik. Kalau baru niat belum dicatat sebagai kemaksiatan. Baru kalau melakukan, nah itu. Sombong itu maksiat hati. Oke, maksiat hati. Meskipun belum terekspresikan dengan perbuatan, adanya di dalam hati, sudah dianggap apa? Maksiat dan dosa. Bahkan enggak masuk surga kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang dalam hatinya ada sedikit kesombongan. Padahal kan belum terekspresikan. Kenapa kok dosa belum dilakukan? Karena termasuk kategori maksiat hati. Begitu nggih? Nah, tapi bukan hanya jujur yang diperlukan dalam hadis Nabi tadi, fa in sodaqo wa bayyana, transparan. Nah, transparan itu diantaranya adalah meskipun tidak ditanya, berusaha untuk menjelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi tertarik dengan yang disampaikan Ustadz. Sekarang ini sering terjadi ketimpangan, Ustadz. Kalau kalau kita ada di masjid ini mendengarkan kajian taujih gitu, kita oke-oke saja. Tapi pada saat kita berada di lapangan, prakteknya luar biasa susah maksud saya. Jadi gini, kebetulan saya adalah bekerja di perusahaan, jadi saya di bidang marketing. Beberapa yang dalam hati saya sangat saya prihatin itu adalah bagaimana pengusaha muslim itu sekarang prakteknya, mohon maaf, lebih cenderung mengutamakan keuntungan. Jadi contohnya gini Ustadz, saya misalkan pengusaha, saya ini didekati supplier dengan produk A gitu, kemudian saya diberikan fasilitas oleh supplier itu beberapa insentif untuk masuk ke pasar yang sudah ada. Yang saya lakukan, yang pada umumnya sekarang ini, bukan bersaing secara sehat, tapi yang terjadi adalah saya memanfaatkan fasilitas insentif dari supplier itu. Saya beli barang A yang sudah ada di pasaran, saya beli barang A, kemudian saya jual ke orang yang sama, tapi harganya saya turunkan. Sehingga orang itu yang memakai barang A ini, yang sebelumnya beli di pedagang yang lain, menjadi beli ke saya. Nah setelah beli ke saya, akhirnya adalah barang yang saya pegang dengan keuntungan yang banyak, saya masukkan ke orang tersebut. Praktek-praktek itu hampir, ya saya katakan yang saya tahu ya Ustadz, itu beberapa pedagang dia lakukan. Kenapa saya cerita seperti ini? Karena saya berpikir begini, apakah kalau kita standarnya Rasulullah, pasti kita ada contohnya Rasulullah dengan jujur, tidak berbohong dan lain sebagainya. Tapi sekarang ini yang pengusaha-pengusaha kita yang mengutamakan keuntungan di era komersialisasi sekarang ini Ustadz. Saya berpikir gini, apakah ada contoh pengusaha di Indonesia seorang muslim yang dijadikan teladan Ustadz? Sebetulnya saya cuma tanya seperti itu. Kalau misalkan ada sosok seseorang pengusaha yang ya sekelas pengusaha besar gitu Ustadz ya, itu bisa dijadikan teladan untuk kita sebagai orang muslim untuk praktek kita sehari-hari di lapangan. Hal-hal yang ketimpangan-ketimpangan itu kok saya merasakan sekarang ini semakin luar biasa gitu Ustadz. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak itu memang tidak mudah, Pak.
Akhlak itu tidak dibentuk dengan sekali ceramah atau pelatihan. Tapi akhlak itu perlu mumarosah, perlu penerapan dan perlu latihan. Disebut akhlak itu kapan? Kalau Imam Al-Ghazali itu mengatakan akhlak itu adalah hayatun rasikhatun fin nufus. Tasduru anha al-af'al bisuhulatin min ghairi fikrin warawiyatin. Kondisi jiwa yang mendorong seseorang melakukan sesuatu spontanitas. Itu namanya akhlak. Untuk bisa spontanitas, enggak mikir-mikir, nah, itu hadirin hadirat Allah perlu upaya. Kalau kemudian saat kita berdagang, ini saya jujur enggak, saya jujur enggak. Kalau jujur saya kayaknya rugi. Kalau enggak jujur saya dapat untung. Ya sudah, enggak apa-apa jujur. Ini belum akhlak namanya, Pak. Oke. Namanya akhlak itu hadirin, misalnya ada pohon mangga, buahnya bergelayutan di jalanan, enggak pakai mikir, langsung saya ambil, bahkan padahal bukan mikir. Nah, ini akhlak. Tapi akhlak yang jelek. Jadi melakukan sesuatu secara spontanitas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah siapakah yang bisa dijadikan teladan? Teladan itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pengertian uswatun hasanah dan ada qudwah hasanah. Rasulullah itu disebut dengan uswatun hasanah. Kenapa kalimat Al-Quran menggunakan uswatun hasanah? Pasti. Maka dalam keteladanan itu adalah coba cari yang pasti-pasti. Siapa yang pasti? Rasulullah pasti. Sementara pedagang yang masih hidup, pasti apa tidak pasti, Pak? Tidak pasti. Boleh jadi sekarang jujur, boleh jadi nanti tidak. Maka kemudian yang penting itu bukan mencari siapa pedagang yang jujur untuk kemudian saya teladani, tidak. Tapi saya harus menjadi teladan agar orang lain meneladani saya. Begitu, Pak. Kenapa? Karena orang ketika masih hidup itu bagaimana, Adrian? Belum pasti. Oke. Makanya tidak salah ketika kita membaca buku belajar yang diceritakan ini orang-orang dahulu, orang-orang yang sudah mati semua, Pak. Yang sudah selesai. Faqad afdau ila ma qaddamu. Mereka telah mempersembahkan yang terbaik bagi kehidupan dirinya. Sementara yang hidup, hadirin yang dirahmati Allah, kalau konsepnya Imam Malik itu belum mengatakan setiap orang itu bisa kita ambil, bisa juga tidak. Illa al-ma'sum, kecuali Rasulullah. Artinya siapa? Artinya Bapak Ibu, ketika kita melihat sosok seorang pedagang, ya, kalau kebaikan yang ada pada dirinya itu kita ambil, keburukan yang ada pada dirinya tidak kita ambil. Kadang ada masalah ketika ada kebaikan dan pada keburukan, kita yang kita lihat keburukannya hingga kemudian kebaikannya juga tidak kita ambil. Ini juga salah. Ya. Nah, kalau ada ungkapan begini, la tatlub akhan bila aibin tabqa tabattulan. Jangan cari saudara yang tanpa cacat, kamu akan bujang terus. Apa maksudnya? Jangan cari istri yang tanpa cacat, kamu akan membujang terus. Jangan cari suami yang tanpa cela, kamu akan bujang terus. Kenapa? Karena faktanya pasti ada cacatnya dan ada celanya. Itu. Jadi kalau panjenengan nanya siapa yang bisa dijadikan teladan, saya nggak bisa mengatakan oh si A atau si B, karena kehidupan dia dinamis. Khawatirnya ketika dia bagus, kemudian ada sedikit kesalahan, kita kemudian melakukan generalisir, kita anggap salah semuanya dan tidak bagus semuanya. Padahal kita dituntut untuk adil di dalam memberikan penilaian pada seseorang. Nah, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi safqatina wa tijaratina wa barik lana fi a'malina wa arzakina wa amwalina wa barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar
Allahumma rzuqna hajja baitikal haram wa ziyarata Makkah wal Madinah wa ziyarata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.